Halo, ketemu lagi dengan saya Alang Baskoro. Kita ketemu lagi, masih tetap dunia kuliner, dunia masak-masak. Nah, saya bawa senjata nih teman-teman. Ada 3 senjata di sini. Sutil. Bahasa Indonesia sutil apa sih? Sutil ya? Sutil ya? Spatula gitu ya. Kalau spatula saya ingat SpongeBob berarti. Nah, ada banyak varian spatula atau bahasa orang Jawanya bilangnya sutil gitu ya. Nah, variannya ada dari logam, ada dari kayu, ini dari bahan apa ini namanya? Silikon kayak gitu. Nah, sebenarnya masak yang terbaik itu dari masing-masing bahan ini kegunaannya untuk apa dan yang terbaik untuk apa itu kayak gimana sih model kita harus menyesuaikannya. Seperti biasa, kita akan ketemu sama Chef Kolis berikut ini. Oke, sudah sama Chef Kolis. Chef Kolis pasti kenal sama yang ini ya, senjata yang satu ini ya. Iya dong, seorang chef harus tahu apa namanya senjata yang satu ini. Tanpa ini, beliau harus memainkan ilmu tenaga dalamnya, debus pakai tangan kalau menggoreng. Nggak mungkin kan, kayak gitu ya. Tapi ada loh apa namanya kayak konten kreator gitu kalau ngegoreng pakai tangan gitu, Chef. Iya. Bisa? Chef, ada 3 bahan yang memang saya bawa. Kebetulan di sini nggak tahu. Dari 3 bahan ini ada lagi nggak yang lebih gitu. Tapi kita bahas yang 3 dulu ini ya. 3 dulu ini aja ya. Yang pertama adalah spatula atau sutil yang bahan bakunya dari kayu. Ya, Chef, apa kegunaannya atau bagaimana simpelnya untuk kita menggunakan alat yang satu ini? Oke, saya jelaskan sebatas pengetahuan saya dalam pengalaman sebagai tukang masak, ya, babu masak. Babu masak. Kalau kita pakai spatula yang bahan dasarnya dari kayu. Atau biasanya namanya wood spatula yang banyak, itu sebenarnya ini bagus pakai ini ya, sudah tahan panas, juga nggak ringan juga, nggak gampang licin. Tapi kelemahan dari ini satu, ini kadangkala kalau kita bikin telur ceplok, nah itu terutama telur ya, itu kadangkala merusak hasilnya. Lengket gitu? Iya, merusak merusak hasil dari kerja kita bikin ini. Lengket. Kalau spatula lengket di sini. Meskipun ada minyak gitu ya? Iya. Itu pun kalau kita kasih minyak sih tidak apa-apa, tapi minyaknya agak banyak. Harus banyak, oke. Harus banyak. Dan untuk pembersihan ini pun kita harus benar-benar bersih, karena dia disukai dengan jamur. Ya, kumannya lebih banyak. Nah, lebih banyak di sini. Ada beberapa spatula di sini, ada yang terbuat dari logam. Nah ini logam nih. Ini gimana ya kalau logam nih? Ya ini logam ini sebenarnya enak untuk penggorengan enak. Tapi dia penghantar panas paling cepat. Umpama ini masuk di wajan dia nggak akan panas. Ya. Tapi kalau ini kadang kita lupa atau apa gitu ya. Ini cepat panas. Nggak sengaja kesentuh, panas. Tapi hasilnya memang kebanyakan kita itu pakai yang kayak gini. Oke. Ya itu orang-orang tertentu kebanyakan pakai gini. Nah ini karena kan orang-orang umum lah. Ada yang pakai silikon. Ya, ini silikon. Nah, bahan dasar dari silikon. Silikon sekarang ini produk baru istilahnya, ini produk baru. Ini yang sudah jadul. Tapi ini yang bagus. Sebenarnya tuh ini yang nah, sekarang banyak yang silikon. Ya, lebih modern katanya. Modern katanya itu gitu. Tapi memang gampang silikon, ini nggak sih? Silikon itu kadang-kala kan sifatnya bahan dasar kimianya lebih tinggi ya gitu loh. Jadi untuk masak pun kalau kita pakai silikon lebih bagus ya. Oh gitu? Nggak gampang lengket, di teflon juga nggak merusak lapisan teflonnya. Oh iya. Nah, di situ loh, dia lebih bagus memang silikon, tapi kita harus safety, hati-hati juga di situ ya. Kalau untuk umpama yang tadi dari awal kita pakai ini untuk bikin telur atau bikin omelet istilahnya. Kalau pakai silikon ini bentuknya lebih cantik. Ya kan gampang lengket. Mungkin cocoknya kalau penggunaannya kalau yang silikon ini memang untuk teflon ya yang anti lengket gitu. Kalau yang logam ini memang khusus buat masak-masak yang kapasitas gede gitu. Tapi kalau kayu ini untuk saute, untuk bikin bumbu itu lebih enak. Karena ringan harus ada di atas wajan terus dan tidak panas. Kita harus bisa menggunakan alat dan bahan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, jangan kegedean secara ukuran, jangan kekecilan juga secara ukuran, jadi harus sesuai. Oke, kalau Chef kira-kira sutil ini atau spatula ini selain dipakai untuk goreng buat apa?
Biasanya datang ke dia. Buat berantem sama temennya di kitchen ya. Oke, teman-teman, itu tipsnya. Artinya banyak bahan yang bisa kita gunakan atau yang setidaknya kita bisa fungsikan secara fungsi dan secara bahan baku. Dan teman-teman juga pasti paham ya, artinya mau pakai manapun boleh ya chef ya. Boleh, silakan. Ngaruh nggak sih sama taste makanan gitu? Nah, kalau masalah pengaruh, pengaruh itu sebetulnya ada sih ya. Karena kalau dari kayu itu sifatnya kan dia rapuh. Ya. Nah, bisa kayu ini jatuh dalam makanan. Apalagi kalau kita kerja di restoran atau di hotel, kita harus safety. Hati-hati, mungkin ada potongan kayu. Remahan-remahan gitu ya. Sama halnya kalau kita pakai cutting board untuk telenan. Nah, telenan ya. Itu kan ada macam-macam sekarang yang bahannya dari plastik. Nah, itu lebih baik kita pakai yang bahan dari plastik. Kalau pakai kayu, setelah kita motong, itu kadang kayu remahannya ikut ya? Masuk di makanan. Jadi kan kalau di plastik kan ada macam-macam warna. Ada warna putih, merah, hijau, sama hijaunya hijau muda sama hijau sama biru. Di situ itu kita bisa bedakan. Sebenarnya sama fungsinya. Tapi untuk membedakan biar nggak campur dengan yang lain, biasanya kalau biru itu pakai untuk ikan laut, yang merah itu. Oh gitu, ada fungsinya warnanya? Ada. Yang putih itu untuk semuanya bisa. Biasa untuk apa ya? Pokoknya semuanya bisa all. Biasanya kalau yang warnanya kotak itu yang bulat atau yang kotak tebal itu ada warna merah. Merah biasanya kalau di tempat-tempat yang gede, biasanya di restoran atau apa itu disendirikan. Yang merah untuk daging, yang biru untuk ikan, yang hijau untuk sayur. Ternyata dibeda-bedain ya kalau di restoran ya. Kalau yang putih bisa untuk buah. Nah, di situ. Jadi untuk pengambilan cutting board itu kita pakai daging, kita ambil yang merah. Jadi satu untuk nggak boleh nyampur. Nggak boleh nyampur. Itu juga fasilitas untuk kualitas makanan. Sama halnya dengan ini spatula. Kita harus hati-hati. Oke. Kalau nyampur boleh ya, asal dicuci dulu ya? Iya, baik. Oke. Itu ya tipsnya untuk pembuatan masakan dengan menggunakan bahan spatula yang berbagai macam bahan-bahan bakunya. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel kita biar kita tetap ngonten terus ya sampai akhir zaman bareng Chef Kolis ya. Oke, di sini dulu untuk program kita, untuk episode kita kali ini tentang spatula. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Saya Elang Baskoro. Chef Kolis. Pamit undur diri dulu. See you next time.